Pemirsa, stok minyak goreng bersubsidi langka di banyak daerah di Indonesia. Tidak hanya minyak goreng bersubsidi, minyak goreng curah juga mengalami kelangkaan di sejumlah daerah. Kelangkaan minyak goreng di sebagian besar daerah di Indonesia sudah berlangsung selama 2 bulan. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita terpantau di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di Kota Bekasi, minyak bersubsidi mulai langka sejak 1 pekan yang lalu. Di pasaran, harga bersubsidi minyak kita dibanderol dengan harga Rp14.000 per kemasan. Sebagian besar konsumen terpaksa beralih menjual minyak goreng curah yang harganya juga sedang melambung tinggi. Sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kelangkaan minyak goreng bersubsidi mengerek kenaikan harga minyak goreng curah di beberapa pasar tradisional. Kenaikan sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per liter. Salah seorang pedagang mengungkapkan kenaikan harga minyak curah terjadi sejak awal Januari 2023. Sebelumnya para pedagang menjual minyak curah dengan harga Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter. Namun saat ini minyak curah dijual seharga Rp17.500 per liter. Iya. Mau dikasih masuk di metro aja. Kelangkaan minyak goreng dan naiknya harga beras ditemui hampir di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, kami sudah bergabung bersama dengan jurnalis MGN, ada Reda Pulpi di Semarang, Jawa Tengah, dan juga Anwar Fuadi di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan menuju ke Jawa Tengah. Pulpi, seperti apa pantauan stok dan juga harga minyak goreng serta beras di Jawa Tengah? Ya, Zakia, untuk minyak goreng kemasan bersubsidi yaitu minyak kita di sejumlah daerah di Jawa Tengah ini memang mulai menghilang di pasaran. Salah satu contohnya adalah di Pati, ini memang sudah mulai sulit dicari beberapa hari terakhir. Bahkan pedagang mengatakan bahwa stok dari supplier ini tidak ada. Kalaupun ada, memang terbatas. Jadi dibatasi hanya beberapa kemasan saja untuk masing-masing pedagang, padahal banyak pembeli sebenarnya yang mencari minyak kita dikarenakan minyak kita harganya lebih murah dibandingkan minyak kemasan lain, apalagi minyak kemasan lain saat ini harganya pun juga mulai melambung, rata-rata naik Rp2 hingga Rp4.000 per liternya. Ini tentu memberatkan dari para pembeli ataupun konsumen, bahkan mereka juga mulai mengurangi pembeliannya. Karena sama seperti beras juga, ini juga harganya mulai naik, bahkan kenaikannya ini cukup drastis, Zakia, sekitar Rp20 hingga Rp40.000 per karungnya. Ini artinya juga harganya mulai melonjak, bahkan untuk beras dengan kualitas medium ataupun yang bagus ini juga kenaikannya lebih parah lagi. Meskipun untuk beras sendiri memang untuk stoknya ini ada atau tidak langka, meskipun di Jawa Tengah ini juga masih diguyur hujan deras di sejumlah daerah. Kami juga sempat berbincang dengan sejumlah pihak begitu bahwa mereka menyatakan bahwa stok beras di Jawa Tengah ini dinyatakan aman hingga nanti jelang memasuki bulan Ramadan. Dikarenakan nantinya diperkirakan pada akhir bulan Februari ini di beberapa daerah, salah satunya di Kota Semarang, ini juga nanti akan mulai memasuki masa panen pada akhir bulan Februari 2023 ini, sehingga nanti diharapkan untuk beras harganya dapat segera kembali normal. Namun untuk minyak goreng tampaknya memang di sejumlah pasar di Jawa Tengah ini sudah mulai sulit dicari, terutama untuk minyak goreng bersubsidi kemasan yaitu minyak kita. Banyak di warung-warung atau di toko-toko yang sebelumnya mereka menyediakan minyak kita, pada hari ini mereka mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan stok dari supplier. Kalaupun mendapatkan, ini hanya mendapatkan beberapa kemasan saja yang itu habis dalam waktu kurang dari 1 hari, padahal biasanya ini bisa bertahan hingga 1 atau 2 minggu. Tak hanya itu, kemudian untuk minyak goreng curah tampaknya ini juga harganya mulai naik dan stoknya juga mulai sulit. Kalau di Kota Semarang sendiri, Zakia, kami tadi sempat berbincang dengan sejumlah pedagang di Pasar Karanggayu Kota Semarang yang menyatakan bahwa
minyak goreng curah ini tampaknya sudah mulai sulit untuk dicari sekitar akhir bulan Desember 2022 yang lalu. Bahkan distributor pun juga mengatakan mereka harus mencari minyak goreng curah ini dari luar kota. Inilah yang mengakibatkan harga minyak goreng ini tidak merata di kota Semarang. Ada sejumlah pedagang yang menjual dengan harga yang cukup tinggi, di atas Rp15.000 hingga Rp17.500, namun ada juga yang masih menjual dengan harga sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun sayangnya karena harga yang tidak merata inilah ini yang mengakibatkan para konsumen mengeluh. Kemudian mereka juga kesulitan untuk mencari minyak goreng curah, sehingga dari Disperindak Jawa Tengah melalui para distributor ini juga meminta untuk segera melakukan dropping di sejumlah pasar-pasar besar di kota Semarang ini untuk menyamaratakan harga. Dari distributor Rp13.500 dan rata-rata oleh para pedagang mereka jual sekitar Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Zakia. Ya, Pupi, apakah kemudian sudah ada langkah dari pemerintah untuk menekan harga serta menambah stok? Iya, kalau untuk menekan harga dan menambah stok, dari Disperindak kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini bekerja sama dengan sejumlah distributor meminta untuk melakukan dropping ke beberapa pasar besar di kota Semarang, terutama seperti Pasar Karangayu, Pasar Johar, Pasar Peterongan, Pasar Gayam Sari, dan Pasar Bulu. Ini untuk melakukan dropping per pasar ini dijatah sekitar 200 jerigen. Khusus hanya dapat dibeli oleh para pedagang minyak goreng curah, dan tidak ada batasan untuk masing-masing pedagang, mereka dapat membeli berapapun. Ini dijual dengan harga Rp13.500 per jerigen. Ini berguna untuk menekan harga dikarenakan masih banyak pedagang yang ternyata mereka mencari di tempat yang jauh sehingga harganya lebih tinggi dibandingkan dengan pedagang-pedagang lain yang mendapatkan dari distributor yang lebih dekat. Ini dikarenakan masih ada biaya untuk distribusi, kemudian transportasi, parkir, dan lain sebagainya. Ini yang memang masih dikeluhkan oleh pedagang. Dan rata-rata untuk dropping ini dilakukan sudah dilakukan sekitar 2 minggu sekali. Diharapkan nanti akan semakin sering dilakukan dropping ini sehingga minyak goreng curah dapat lebih terjaga harganya. Namun di Pasar Karangayu sendiri kami tadi juga sempat berbincang kembali dengan sejumlah pedagang minyak goreng curah yang mengatakan bahwa di Pasar Karangayu tampaknya stok cukup aman begitu, sudah mulai mudah dicari meskipun harga masih cukup tinggi dikarenakan masih dalam proses penyamarataan dari semua pedagang. Ini disamakan harganya sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan pemerintah. Untuk nanti diharapkan juga dari pemerintah dapat segera melakukan tindakan-tindakan lainnya agar harga minyak goreng ini dapat tetap stabil, ada di harga yang sudah ditentukan dan tidak kembali langka atau tiba-tiba melonjak naik. Apalagi yang dikhawatirkan oleh para pedagang adalah ini sekitar 2 hingga 3 bulan jelang memasuki bulan Ramadan, ditakutkan nanti akan kembali naik harganya. Karena kalau kita lihat untuk bahan sembako yang lain memang sudah mulai naik, seperti beras, kemudian bawang merah, bawang putih ini juga sudah mulai naik, sehingga ditakutkan semakin mendekati memasuki bulan Ramadan nanti harga minyak akan semakin melambung tinggi dan stoknya pun akan kembali langka seperti sekitar 5 bulan yang lalu. Nah, ini yang ditakutkan oleh pedagang sehingga berharap agar pemerintah ini dapat segera turun tangan untuk menstabilkan harga hingga setidaknya nanti menjelang bulan Ramadan. Zakia. Baik, Reda Pupi, terima kasih atas laporannya. Kita akan menuju ke Jawa Timur. Adi, seperti apa pantauan stok dan juga harga minyak goreng serta beras di Jawa Timur? Ya, Zakia, memang setidaknya dalam 2 pekan terakhir untuk minyak goreng, khususnya minyak goreng kemasan rakyat yang kita kenal dengan minyak kita, ini mengalami kelangkaan di sejumlah daerah di wilayah Jawa Timur. Salah satunya di kota Surabaya. Dan saat ini saya sudah melakukan pemantauan di Pasar Wonokromo, di salah satu kios milik pedagang di sini. Terlihat memang untuk stok minyak kita yang ada di kios pedagang bisa dikatakan terbatas begitu ya. Dan harganya pun juga tidak sesuai dengan HET atau lebih tinggi dari HET yang seharusnya Rp14.000. Kenapa ini kemudian menjadi langka dan juga dijual dengan harga di atas HET? Kita akan langsung mencari tahu dan berbincang dengan salah seorang pedagang di Pasar Wonokromo. Di sini ada Ibu Ita. Selamat sore, Bu Ita. Terkait dengan minyak goreng kita ini, Bu, minyak kita ini beberapa waktu terakhir ini mengalami kelangkaan dan harganya juga mengalami kenaikan. Ini sudah berapa lama kondisi ini terjadi, Bu? Ini 1 bulanan. 1 bulan ya, Bu? Iya. Oke. Untuk Ibu sendiri menjual sekarang harganya berapa, Bu? Sekarang 1 liter 15, kalau 2 liter 30. Iya. Oke. Kenaikan ini sendiri kenapa, Bu? Apakah dari distributor harganya sekarang juga mengalami kenaikan?
Ya kita belinya kan di luar, dari sana nih kan mahal, apalagi kita sekarang harus ada paketan, beli 1 dus, kita harus beli margarin 5 piece gitu. Oke. Jadi untuk mendapatkan stok ini, Ibu salah satunya caranya adalah membeli dengan paket begitu ya. Nah bagaimana Bu, apakah sistem pembelian dengan paket ini menyulitkan pedagang juga Bu? Ya sangat sulit ya, cuma gimana lagi, kita kan butuhnya buat masyarakat kan minyaknya. Jadi kita ya juga beli paketnya gitu. Oke, jadi terpaksa harus beli paket supaya stok minyak ini bisa didapat dan bisa dijual. Kalau untuk masyarakat sendiri yang pembeli ke sini, apakah minyak kita ini permintaannya semakin tinggi akhir-akhir ini Bu? Agak enggak terlalu sih, cuma orang-orang sukanya ke minyak kita gitu loh, carinya. Oke, jadi dengan adanya situasi kelangkaan ini juga menyulitkan pedagang begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ita atas waktunya. Ya pemirsa, untuk kondisi kelangkaan minyak kita ini sebelumnya juga sudah dipantau oleh KPPU Kanwil 4 Jawa Timur beserta Satgas Pangan Provinsi Jawa Timur ke Pasar Wonokromo. Memang ditemui minyak kita ini cukup sulit didapatkan, lalu kemudian kalaupun ada harganya juga di atas harga eceran tertinggi begitu ya. Bahkan ini harga bisa mencapai 15 sampai 17.000 rupiah. Dan terkait dengan hal ini pemirsa, KPPU ini mengatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan juga Perindustrian begitu ya, untuk mencari tahu apa sebenarnya menjadi permasalahan kenapa kemudian minyak kita ini mengalami kenaikan tidak hanya di Kota Surabaya namun juga di kanwil-kanwil lain. Lalu kemudian di Jawa Timur, Zakia, tidak hanya di Kota Surabaya tempat saya memantau saat ini, kenaikan minyak goreng kemasan rakyat atau minyak kita ini juga terjadi di kota lain. Sebut saja misalnya di Kabupaten Sampang Madura, harganya juga di kisaran 15 sampai dengan 17.000 rupiah. Pedagang memang kesulitan juga untuk mendapatkan stok karena adanya pembatasan-pembatasan. Begitu juga dengan Mojokerto, mereka juga kesulitan untuk mendapatkan stok minyak kita, termasuk juga harganya terpaksa dijual di atas HET begitu ya, sehingga ini bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh para pelanggan. Meski demikian, untuk pedagang sendiri tadi memang mengeluhkan adanya sistem penjualan, misalnya dengan cara paket mereka harus membeli minyak kita lalu kemudian harus membeli juga mentega begitu, sehingga ini juga menyulitkan mereka, padahal yang dibutuhkan masyarakat hanyalah minyak gorengnya saja. Itu yang juga menjadi keluhan para pedagang khususnya di pasar tradisional yang ada di wilayah Jawa Timur ini. Lalu kemudian untuk harga ini sendiri, tadi kami juga sempat melakukan pengecekan di situs pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu situs Siska Perbapo yang memuat harga-harga pangan begitu ya untuk minyak goreng. Minyak goreng atau minyak kita ini sejak tanggal 4 Januari ini sudah trennya atau grafik harganya ini sudah mengalami